dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya Pendeta Esra Sudasono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-12 sampai 27 dengan tema patuh, bertanggung jawab, dan berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati dua peristiwa penting dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan juga peristiwa yang membuat kita boleh ada sampai pada saat ini. Yang pertama adalah 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, di mana Pancasila kita pandang sebagai falsafah negara, dasar negara yang tidak dapat lagi dirubah, walaupun sudah diuji cobakan dengan berbagai paham lainnya. Kalau kemarin pada tanggal 30 September kita diingatkan adanya gerakan G30 SPKI, maka pada hari ini kita bersyukur sebab dengan kesaktian Pancasila, bangsa dan negara ini boleh tetap berdiri dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Hari ini juga kita memperingati Hari Lanjut Usia atau Hari Lansia. Kita mau diingatkan akan peran serta para orang tua, generasi awal, generasi terdahulu yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita, termasuk juga founding fathers dari berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita, Isai adalah seorang lanjut usia. Dia adalah seorang ayah sebagai umat Israel yang patuh kepada perintah rajanya, yaitu Saul, untuk setiap keluarga mengirimkan anaknya laki-laki untuk maju berperang. Dan pada saat itu umat Israel sedang mengadakan perperangan yang cukup rumit, cukup intens, dan cukup besar dengan bangsa Filistin. Isai sebagai umat yang patuh kepada rajanya dan juga patuh kepada Tuhan, dia berkenan mengirimkan ketiga anaknya, baik anak sulung, anak yang kedua maupun anaknya yang ketiga, yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama untuk maju berperang. Apa saja yang kita bisa dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, khususnya berkenan dengan Daud, anak bungsu dari Isai, yang mengantarkan makanan untuk ketiga kakaknya yang saat itu sedang pergi berperang. Yang pertama, kita bisa melihat nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri Daud, juga nilai-nilai luhur dalam diri Daud sebagai anak yang mematuhi perintah orang tuanya yaitu Isai. Dan kita juga bisa melihat nilai-nilai yang ada dalam diri Daud sehingga dia pantas diangkat sebagai pemimpin yang juga adalah pengganti Saul sebagai raja Israel yang kedua. Yang pertama, dalam bacaan ini kita melihat Daud menampilkan sikap sebagai seorang pribadi yang patuh. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, dia turuti dan dia laksanakan, bagaikan seorang umat yang melakukan perintah Tuhan. Dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Daud melakukan perintah orang tuanya untuk segera membawa makanan bagi ketiga abangnya. Aristoteles mengatakan pemimpin yang baik harus belajar patuh. Kepatuhan melatih orang bertindak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, Daud bukan saja patuh tapi dia bertanggung jawab. Melakukan satu pekerjaan yaitu membawa makanan berarti meninggalkan pekerjaan rutinnya yaitu mengembalakan domba. Karena itu sebagai wujud tanggung jawabnya, sebelum dia pergi, dia mengatur agar domba-domba gembalaannya diserahkan kepada penjaga yang lain. Ada tanggung jawab yang boleh ia berikan kepada yang lain sebagai wujud bahwa yang satu dilaksanakan dan yang lain juga harus dilaksanakan. Menurut Yusuf Kala dikatakan kalau mau jadi pemimpin harus mau bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab dan bertindak tanggung jawab. Yang ketiga dalam bacaan ini, Daud adalah pribadi yang berani. Dia mendengar bagaimana tentara Israel, mungkin juga abang-abangnya merasa takut ketika ada musuh yang besar
dalam diri Goliat. Tidak ada orang yang berani melawannya. Dalam bacaan ini, ketika Daud mendengar akan ketakutan umat Israel, dia menjadi pribadi yang berani. Dan kalau kita membaca seterusnya, Daud tampil untuk mengalahkan Goliat atas nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah pribadi yang patuh, bertanggung jawab, dan berani. Sebuah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga dia layak menjadi Raja Israel yang kedua. Apakah nilai-nilai luhur yang Bapak Ibu miliki? Teristimewa pada hari ini kita memperingati Hari Kesaksian Pancasila. Tuhan memberkati Bapak Ibu.